bersama saya udah ada Fai TG, ketua dari Hyperhacken. Apa kabar? What's up, Brian? Oke, ini adalah ketua dari Hyperhacken Jakarta, Hyperhacken Academy juga ya? Yep. Nah, kita mau tanya-tanya nih, kegiatan trekking di masa pandemi ini gimana? Apa mati, apa ada latihan? Ada tetap latihan, maksudnya di antara COVID ini, maksudnya Ada. dari bulan berapa dulu ya? Kan kita ada berapa kali fase tuh. Nah, pokoknya pas PSBB ini, apa latihannya mati, apa di rumah, apa gimana? Kalau selama PSBB, kalau misalnya dari PSBB awal itu emang benar-benar 3 bulan tuh nggak ada latihan sama sekali. Ya, jadi benar-benar cuma di rumah, main game dan sebagainya. Ya, aktivitas trekkingnya sangat jauh menurun lah. Nah, tapi kira-kira tuh bikin skill hilang, apa masih bisa di maintenance, apa gimana? Sebenarnya sih kalau untuk skill triknya Ya. itu ada beberapa yang hilang, tapi ada yang beberapa yang memang dipoles dikit udah langsung jadi sih. Oke, udah di luar kepala berarti ya, udah dikantongin. Jadi tinggal latihan dikit udah balik lagi. Ya, ya warming up, pemanasan. Cuman balik lagi sih sebenarnya kalau mau balikin trik itu sebenarnya kuncinya sebenarnya lebih ke latihan fisiknya dulu. Jadi kalau misalnya kita lama nggak latihan trekking, lama nggak aktivitas, itu saran saya mendingan latihan fisiknya dulu. Baru Balikin fisik. ya fisiknya dulu diajar 2-3 kali, baru habis itu mulai masuk ke teknik dasar kayak ya kecil-kecil dulu 360 atau apa gitu. Oke, jadi fondasinya ya, Iya. fisik. Nah, itu untuk secara pribadi mungkinnya latihan. Tapi kalau secara komunitasnya nih, ada latihan nggak sih pas PSBB? Nah, untuk komunitasnya khususnya Hyperhacken pusat ya. Jadi kemarin kita sempat bikin suatu tempat latihan, tepatnya di sini ya, di lapangan Banteng samping kiri saya, kanan ya. Oke, lapangan Ya. banteng. Ada teman-teman dari Hyperhacken Jakarta Timur maksud gue ya. Ya, Jaktim. Jakarta Timur, terus ada dari Tangerang. Nah, itu sempat kita ngumpul bareng latihan di sini, tapi itu nggak bertahan lama. Keburu PSBB lagi ya? Iya, jadi waktu itu pada saat kita latihan baru 3-4 kali kalau nggak salah, udah langsung PSBB lagi. Jadi baru semangat udah harus Udah down di rumah ya, lagi. down lagi. Aduh. Nah, untuk harapan sendiri nih untuk masa pandemi ini, apakah ada harapan buat pengen cepat berlalu, apa pengen lama-lama pandemi, apa gimana? Yang pastinya saya berharap sih ini COVID ini bisa cepat berlalu lah ya. Amin, amin, amin. Jadi kita semua bisa beraktivitas dengan normal dan bisa latihan lagi. Saya sih dalam hati punya kerinduan yang besar, pengen ngadain yang namanya Hyperhacken Gathering ataupun Hyperhacken Camp yang seperti kita tahun lalu ya. Iya, tahun lalu kita. Tahun lalu camp. karena memang kangen banget teman-teman dari Jaktim, Tangerang dan juga teman-teman dari Bandung. Pengen saya punya kerinduan kalau pengen saya kumpulkan semua. Nanti kita bakal sharing bareng, gathering bareng, latihan bareng dan sebagainya. Iya. Nah, secara event juga kan keganggu ya, waktu itu kan sempat mau ada Go Effects. Betul. Nah, gara-gara COVID ini jadi batal. Iya, mau ada GoEffects competition, udah prepare semua kita juga. Buyar semua ya. Iya. Jadi COVID ini emang Sangat disayangkan itu kalau sekali. COVID orang tuh udah saya koksul kali. Waduh, jangan salah, gue kasih box cutter lah. Di box cutter kalau COVID itu bentuknya orang. Nah, sekarang kita ngomongin ke akademi. Akademi. Nah, Coach Fai ini adalah foundernya lah, ya. Ya, bisa dibilang. Bisa bilang. Foundernya ada 2. Ya, Pendiri awalnya. salah satunya mungkin Coach Fai. Iya. Nah, kenapa bisa berpikiran saat orang lain berpikiran Hyperhacken, trekking, yaitu komunitas. Gak bisa diapa-apain lagi, komunitas udah pasti. Tapi bisa diwujudkan jadi akademi. Itu awalnya gimana sih Oke. pemikirannya? Kok nekat gitu? Oke, jadi ini lebih masuk ke Hyperhacken Academy. Kenapa awalnya dibentuk? Iya, kok bisa kepikiran bikin akademi? Oh, oke. Jadi pada awalnya itu Hyperhacken Academy itu saya berpikir di mana saya pengen ketika orang mendengar Hyperhacken itu orang pasti wah Hyperhacken tuh orangnya jago-jago. Nah, pada saat itu saya berpikir kalau saya ngajar di semua komunitas itu susah. Karena kenapa? Kendala di mana tentang finansialnya, banyak teman-teman yang wah jaraknya jauh, tegurnya nggak ada dan sebagainya. Akhirnya saya berpikir saya harus membuat suatu wadah yang dimana saya harus bisa menciptakan atlet-atlet yang hebat. Akademi ya? Akademi. Jadi akhirnya saya
berpikir, oh kayaknya saya harus buat Hyperhacken Academy atau kelas khusus orang yang memang mempelajari tricking. Nah, akhirnya terbentuklah Hyperhacken Academy. Pada saat itu kita 2 orang, saya sama sahabat saya, saudara saya, namanya Michael. Oh, Michael. Dia juga salah satu founder, maksudnya saya sama dia bareng pada saat itu. Oke. Nah, kalau kita bicara Hyper Academy, berarti dia berbayar dong? Iya, betul banget. Nah, berbayar, kan banyak nih pandangan kalau apa sih latihan tricking berbayar, kan kita bisa komunitas, bisa gratis. Itu pandangannya gimana? Nah, sebenarnya sih beda ya, dari sudut pandangnya berbeda. Karena kenapa? Karena dari sisi komunitas, itu hanya sharing. Sebagai sharing ya. Ya benar. Nah, misalnya contoh nih, Bung Chandra nanya ke gue, Fai, gue mau belajar touchdown rush dong gitu. Oh boleh, gue sharing gini. Udah lu coba. Nah, hanya sebatas sharing. Udah, lu nggak tahu secara detail tekniknya, base-nya apa, safety-nya gimana, dan lu nggak di spot, nggak dipegangin. Nah, bedanya kalau Hyperhacken Academy benar-benar kita tuntun langsung benar-benar dari nol sampai bisa. Oh, jadi itu bedanya akademi sama komunitas? Yes, betul banget. Kalau komunitas tuh sharing, kalau akademi itu kita diajarin? Diajarin, dituntun sampai benar-benar jago. Jadi apa yang kita bayar nggak sia-sia? Nggak sia-sia. Ya bisa salah satu contoh produk pertama atau maksudnya salah satu bibit paling unggul di Hyperhacken Academy itu murid pertama Hyperhacken Academy itu adalah salah satunya adalah Sultan. Oh, yang taekwondo itu ya? Ya, Andi Sultan itu adalah salah satu murid Hyperhacken Academy pertama dari belum bisa backflip ya. Sampai bisa kayak sekarang yang teman-teman bisa mungkin ada yang sudah pernah lihat. Nanti bisa lihat juga nih di bawah ini video-video Sultan itu. Iya. Udah bisa corkscrew gitu ya. Iya, dan ada beberapa anak-anak juga yang memang dulu sempat aktif banget dan levelnya sudah lumayan jago, tapi pada saat mereka dewasa atau kuliah atau sekolah mereka harus ke luar negeri, jadi akhirnya tidak dilanjutkan lagi. Padahal sangat disayangkan sih pada saat itu. Nah, ini kalau sekarang pertanyaan pribadi saya nih. Kalau saya ngajarin orang, dulunya ya, pandangan saya dulu, saya gak bakal 100%. Karena takut dia lebih jago daripada saya. Dulu pandangan saya kayak gitu. Kalau pandangan Coach Fai ini ada gak pikiran kayak gitu? Kalau ngajarin orang 100%, takut si murid ini lebih jago daripada kita. Ada gak? Kalau saya pribadi, saya kebalikan dari Bang Chandra kayaknya ya. Jadi kalau saya yang ngajarin orang atau ngajarin murid, mindset saya adalah orang ini harus jauh lebih jago dari saya. Harus lebih jago? Harus jauh lebih jago dari saya. Berarti nggak gengsi nih kalau muridnya lebih jago daripada gurunya? Justru saya bangga. Kenapa? Karena saya menciptakan regenerasi, generasi baru. Itu ya. Makanya saya menciptakan ada yang namanya visi dan misi di Hyperhacken Academy. Salah satu visinya adalah menciptakan, bisa edit nggak anjing? Gue lupa. Hyperhacken Academy itu ada visi dan misinya. Mungkin saya bisa membacakan visinya aja. Boleh. Visinya Hyperhacken Academy itu adalah menciptakan generasi muda yang hebat, independen, berkompetensi, dan berprestasi. Itulah visinya. Untuk misinya memang ada beberapa poin penting, tapi memang kalau dibahas mungkin agak panjang ya. Jadi ya saya sekilas saja mungkin saya. Intinya mungkin menciptakan orang-orang yang talentanya tinggi ya. Betul. Bertalenta. Betul. Oke, itu jadi visi dari Hyperhacken Academy ya. Iya. Nah mungkin sekarang nih pertanyaan saya nih, kan Coach Fai ini sekarang stuntman juga ya? Iya betul. Nah setelah stuntman, trainer trampolin juga. Betul. Trickers. Nah kalau misalnya ditanya nih, boleh milih pengen jadi dikenal orang nih sebagai trickers, sebagai stuntman atau sebagai trainer trampolin? Kalau bisa milih. Aduh, ini pilihan yang cukup sulit ya, karena memang tiga-tiga ini adalah hobi yang memang paling saya suka. Cuma kalau saya bisa pilih, saya lebih pengen dikenal sebagai seorang trickers. Kenapa? Karena saya merasa semenjak saya mengenal tricking, hidup saya banyak yang berubah. Jadi saya lebih pengen
masyarakat atau orang-orang umumnya mengenal saya dengan seorang tricker. Seorang trickers. Wah, keren keren. Jadi walaupun tricking sendiri kan kurang dikenal, Betul. bisa dibilang. Nah, kira-kira ada gak usaha-usaha nih buat kita nih biar tricking ini makin dikenal sama masyarakat umum? Caranya gimana nih? Ada gak caranya buat supaya lebih dikenal? Kalau untuk caranya sih sebenarnya banyak teman-teman sudah ngelakuin ya, karena salah satunya Hyperhacken juga udah ngelakuin, yang dimana kita berhasil membuat beberapa cabang Hyperhacken Ya. Itu salah satu cara. Hyperhacken itu ada 4 cabang. Wah, ada 4. Di mana aja Ada tuh? 4 cabang. Banyak. Ada Hyperhacken Pusat, Pusat, ada Hyperhacken Tangerang, Tangerang, ada Hyperhacken Jaktim, Jaktim, dan ada Hyperhacken Bandung. Bandung. Ya, Anda sendiri kan yang membuatnya. Oh iya. Ya, Oh maksudnya iya. kita komunikasi Iya. awal ya. Jadi udah ada 4 ya. Iya. Itu belum akademi. Akademi beda lagi. Berarti kalau boleh jujur sih ini mungkin Hyperhacken itu klub terbanyak ya trekkingnya. Bisa dibilang salah satu klub trekking yang memang terbesar di Indonesia. Iya, jadi di mana-mana ada. Mungkin nanti di kota lain ada juga ya. Amin, amin. Bekasi. Di Bekasi. Nah, tujuannya apa sih? Kok banyak-banyak nih Hyperhacken? Kenapa nggak bikin aja tuh? Ini namanya A, ini B. Kenapa nih Hyperhacken Bandung, ini Hyperhacken Tangerang? Tujuannya adalah balik lagi. Tujuannya adalah kita ingin memperkenalkan trekking di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia atas nama Hyperhacken. Atas nama jadi Hyperhacken ini udah jadi brand yang kuat ya. Betul banget. Hyperhacken berarti trekking. Betul. Trekking Hyperhacken. Oke. Begitu oke. orang mendengar, oh ada tim Hyperhacken, orang pasti tahu, oh itu trekking. Dan jago-jago. Betul. Dan pastinya orang-orang jago-jago. Oke. Nah, sekarang nih ini pertanyaan yang selalu saya ulang-ulang ke tiap narasumber saya. Harapannya nih buat trekking Indonesia ke depannya kayak gimana? Kalau untuk harapan trekking Indonesia atau Hyperhacken atau bagaimana? Trekking di Indonesia. Trekking Kan di kalau Indonesia. sekarang nih, kalau saya boleh jujur nih, trekking ini pamornya kurang terkenal lah dibandingin mungkin parkour, taekwondo, karate. Kalau ditanya nih mungkin ke masyarakat umum, tahu trekking nggak? 99% pasti nggak tahu. Nah, mungkin ada harapannya nggak? Kalau untuk harapannya sih saya sangat berharap untuk semua teman-teman trekkers yang ada di Indonesia untuk marilah kita lebih aktif lagi untuk membuat video atau semacam showreel. Oh iya. Nah, mereka lebih aktif membuat video untuk posting di sosmed. Karena dengan begitu banyak orang akan mengenal trekking. Jadi kita main sosmed ya. Betul. Nah, Jadi sekarang mau zamannya zaman sosmed. dari Instagram atau YouTube atau bahkan sekarang di TikTok aja udah banyak teman-teman trekking yang memang udah mulai bikin video di TikTok. Itu saya sangat apresiasi sekali karena mereka berani gitu loh. Iya. Dan mereka mau membuat konten-konten seperti itu, melawan dengan konten-konten yang lain. Bahkan ada konten yang memang aduh, prihatin banget lah kalau dilihat di TikTok itu ya. Ya saya juga bingung, tapi teman-teman trekkers yang mulai aktif di TikTok, saya apresiasi sekali, kalian keren banget. Angkat topi. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Mungkin agak berat dikit, gak apa-apa ya. Kita mau ngomongin tentang kurikulum. Kurikulum di trekking ini kira-kira perlu gak sih trekking pakai kurikulum? Apa gak usah? Kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi itu harus. 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 Udah ada belum? Kita sih udah dari tahun lalu, karena memang saya juga salah satu manajemen Indo Trekking. Ya. Kita sudah berusaha sampai saat ini emang lagi dalam proses untuk pembuatan kurikulum. Mudah-mudahan semua teman-teman di Indo Trekking bisa berhasil membuat kurikulum. Amin, amin. Jadi nanti mungkin bakal ada kayak kesamaan, mungkin belajar ini, namanya ini. Ya betul banget. Dari- Jadi nanti bakal ada standar, ada Standar, patokan. ya. Jadi kita semua sepakat dengan kurikulum ini. Dan menurut saya itu sangatlah penting banget. Itu sangat penting banget. Karena itulah yang membuat trekking nantinya akan menjadi besar. Oh iya, jadi nggak acak-acakan kali ya. Betul. Kalau sekarang kan kayaknya kayak terlalu Kalau sekarang kan nggak lebih ke teratur. freedom. Iya, Lebih ke oh ya udah bebas bebas. gitu. Nah, untuk tingkatan sendiri mungkin nanti bakal ada mungkin ya. Dia bakal ada juga. Tingkatannya kayak, tapi bukan sabuk, bukan dong. Bukan sabuk. Nah, itu bagus Pokoknya banget ada ya. lah, masih rahasia tapi itu sudah dipikirkan untuk semua pihak, terutama teman-teman dari manajemen Indo Trekking, mereka sudah mengaturnya
Dan mudah-mudahan kita berdoa dan kita terus mendukung agar semua proses ini dilancarkan dan dimudahkan dan bisa cepat selesai. Amin, amin. Dan juga kalau nggak salah nih waktu itu Coach Ken pernah bilang kalau Indo Trekking ini lagi mengajukan ke Formi, ke badan Formi, supaya lebih formal lagi mungkin. Sebenarnya tuh trekking itu udah masuk Formi. Udah masuk? Cuman belum ke pusat. Oh, jadi masih Ya, tahapannya belum ya? tahapannya masih belum. Jadi emang dari trekking di Samarinda itu sudah masuk Formi. Mereka udah pengurus-pengurus sana juga udah datang ikut meeting dan sebagainya. Bahkan pernah waktu saat itu Go Effects atau Indo Trekking itu sempat dibiayain juga trekker dari Samarinda ke Jakarta dan dibiayain dari Formi. Nah, ini berarti tinggal nunggu waktunya aja kali ya? Iya benar. Emang makanya kita semua berdoa lah agar semua bisa lebih cepat dan prosesnya bisa lebih baik. Nah, berarti gini nih. Kalau teman-teman yang belum tahu nih sekarang skateboard sama breakdance. Breakdance udah di Asian Games, dia udah bahkan ini olahraga yang jalanan kan? Skateboard jalanan dong. Terus breakdance olahraga jalanan lah. Berarti trekking juga bisa dong berarti ya? Bisa dong, trekking seharusnya bisa banget. Berarti kita tinggal nunggu waktu aja. Betul. Kita tinggal sama-sama berdoa, latihan yang rajin. Kita kenalin trekking ke masyarakat umum. Banyak peminatnya, kita bisa naik ke mungkin nanti ke Kejurnas adanya. PON, SEA Games. Wow. Siapa tahu ya? Amin. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Saya sama Coach Fai ini ngobrol-ngobrol dan banyak ilmu yang kita dapat. Makasih Coach Fai. Thank you bro. Thank you. Oke, see you on the next videos. Bye.